Sonia Francisca. Kali ini aku ingin memberikan informasi atau pembelajaran mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu teks eksposisi? Ayo jawab. Nah, kali ini aku akan memperjelas jawaban kalian ya. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf. Oke, aku akan nulis di sini ya. Teks eksposisi. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi lebih mudahnya seperti ini. Karangan atau dicatat ya teman-teman, karangan atau paragraf yang berisikan informasi jangan lupa dicatat ya. Informasi secara jelas, akurat, dan padat. Nah, jadi teks eksposisi adalah karangan atau paragraf yang berisi informasi secara jelas, akurat, dan padat. Oke? Kalian perlu catat itu ya, anak-anak. Selanjutnya apa sih bagian-bagian dari teks eksposisi? Oke, akan aku tuliskan di sini ya. Misalkan di sini eksposisi 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari teks eksposisi. Yang pertama, ada yang tahu yang pertama? Oke, terus lanjutkan catat. Orientasi. Ada orientasi. Selanjutnya, apa itu orientasi, Kak? Oke, orientasi adalah bagian dari pengenalan teks di teks eksposisi. Misalkan ada siapa saja di teks, atau misalkan alur awal teks itu terjadi. Selanjutnya ada isi. Oke, ada isi ya. Isi ini biasanya berisi tentang mulai topik-topik dari teks eksposisi itu sendiri. Dan di situ adalah bagian-bagian yang hampir semuanya penting. Selanjutnya ada penegasan ulang. Nah, selanjutnya ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini apa? Penegasan ulang adalah di mana cerita atau karangan atau paragraf diceritakan lebih detail atau untuk mendukung bagian daripada orientasi dan isinya. Nah, selanjutnya teks eksposisi itu tidak hanya merupakan orientasi, isi dan penegasan ulang saja. Namun di dalam ini bisa mengandung 5W1H. Seperti contohnya teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita bisa mengandung 5W1H ya anak-anak. Apa itu 5W1H, Bu? Nah, 5W1H plus 1H. 5W. Kalian harus catat dan ingat ya. What, where, who, when, and why. What, where, who, when, why. Oke. Kapan, siapa, di mana, mengapa, dan kenapa.
Selanjutnya itu baru 5W dan 1H. 1H ini ada how. How itu berarti bagaimana. Setelah 5W 1H yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu ingin memberikan contoh, yaitu contoh berita. Oke, kalian bisa lihat contoh beritanya dulu ya. Kalian boleh screenshot atau take a picture. Oke, nah Ibu akan membacakan dan kalian tulis 5W dan 1H-nya, di mana ada apa, siapa, di mana, kapan, dan kenapa, serta mengapa. Oke? Baik, Ibu akan mulai. Tagihan membengkak, PLN izinkan 1,93 juta pelanggan cicil pembayaran listrik. Sabtu, 6 Juni 2020, jam 15.48 WIB. Jakarta. Banyak pihak mengeluhkan tagihan listrik yang melonjak pada periode pembayaran bulan Juni. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penguangan peralatan elektronik selama masa pembatasan sosial berskala besar atau saat ini disebut PSBB, yang mengharuskan banyak orang untuk bekerja dari rumah atau work from home, WFH. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengatakan, untuk meringankan beban pelanggan rumah tangga tersebut, perseroan memberikan relaksi kepada 1,93 juta pelanggan yang berpotensi mengalami kenaikan lonjakan listrik. Relaksasi tersebut dalam bentuk pencicilan pembayaran kenaikan tagihan listrik. Kriteria pemberlakuannya diberikan untuk kenaikan tagihan 20% ke atas. Jelas Bob dalam video conference Sabtu tanggal 6 bulan 6 2020. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan pelanggan yang bersangkutan pada bulan Juni hanya akan membayarkan 40% dari kenaikan tagihan. Sisanya akan dicicilkan pada 3 bulan ke depan. Kalau kita lihat, ini di bulan Mei di rekening, Juni kenaikannya tinggi sekali karena pemakaian memang besar. Pemakaian besar yang kemungkinan di carry over ke bulan selanjutnya. Jadi bukan karena tarifnya naik. Jelas Bob. Bob pun mengatakan selama periode WFH terjadi kenaikan penggunaan listrik dari segmen pelanggan rumah tangga sebesar 13% hingga 17%. Untuk sektor industri justru mengalami kemerosotan, rata-rata sebesar 17% hingga 25%. Untuk industri perhotelan, penurunan bisa mencapai 40% hingga 60%. Penurunan di segmen industri itu rata-rata 17% sampai 25%. Tapi di sektor tertentu ada yang sampai 60%. Untuk rumah tangga, kenaikan berkisar antara 13% sampai 17%. Namun berdasarkan daerah berbeda-beda, rata-rata 13%. Jelas dia. Oke, Ibu sudah selesai membacakan beritanya. Sebenarnya berita ini ada di buku kalian. Kalian boleh lihat. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Tulis ya. Apa judul bacaan atau berita yang Ibu bacakan tadi? Selanjutnya, siapakah manajemen atau direktur niaga dari PLN? Selanjutnya, Kenapa bisa kenaikan listrik sangat tinggi sekali? Selanjutnya, apa, kenapa, siapa, di mana? Ayo nomor 4. Di mana sektor yang mengalami kemerosotan? Apa, mengapa, di mana, siapa, dan kenapa. Oke, kenapa. Udah ya? Selanjutnya, bagaimana? Yang terakhir, bagaimana cara untuk PLN
memberikan bantuan pada pengguna listrik. Oke, itu merupakan PR kalian. Selanjutnya kalian boleh jawab sekarang karena sudah jam istirahat. Selamat istirahat dulu ya. Sekian dari pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat dan terima kasih.